Halo, akhirnya Bosok Podcast kembali lagi mengudara dengan di sini kita mulai bersama saya Mas Bor. Saya Mas Bo. Dan saya Mas Fit. Ya, kali ini kita kembali lagi bertiga bersama-sama. Ya nggak kayaknya sudah lama banget nih kita tidak mempodcast. Podcast. Udah nggak tahu lagi, udah bingung mau Bingung. ngapain. Kita mau ngapain? Aku kangen kuliah sih lebih tepatnya. Teman-temannya berarti ya, bukan Teman-temannya. pelajaran. Iya teman-temannya. Enggak, tapi suasana di kelas juga aku kangen. Iya sih, memang sih. Kan Aku kangen berak di kantinnya. kampus. Iya. Aku nggak pernah Kantin. sih. Oh nggak pernah. Nggak suka. Ya aku. ini Berak Mas Fit paling ini enak. agak pilih-pilih ya. Mas Fit ini agak pilih-pilih memang toiletnya ya. Tapi toilet paling enak itu juga di rumah, Bos. Iyalah. Iyalah. Aku orang yang nggak Ya. bisa toilet kering, Mas Bor. Jadinya bingung. Ceboknya. Kalau udah kebelet mah nggak ada pilihan, bro. Aku tahan. Aku tak dan dia ditahan dan dia akhirnya di berak di kosi pacarnya. Itu sungguh apa ya? Alasan yang bagus tapi menjebak untuk sang pacar ya. Kecuali Itu kalau sang pacar bau pasti bau, suka. bau banget pasti bau banget. Tahu banget apalagi Iya. maksud nahan itu, nahan berapa menit itu dari kampus. Mending kadang-kadang aku bisa nahan Apalagi- sejam loh. Apalagi nggak disiram ya. Siram lah apa, gila lu. Ketinggalan gitu ya. Nah, tapi memang kalau misalkan nahan berak itu juga bikin sakit lah ya. Nah, ngomongin soal sakit nih. Kita kan lama nggak beraktivitas, tidak ada. Badan pasti sakit kan. Iya, lama-kelamaan sakit. Nah, ini soal badan nih. Kalian ada efek-efek yang berpengaruh nggak selama di rumah aja? Aku Pasti kalau- aku bukan ke fisik sih mengaruh. Mentalku sudah terganggu. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Udah nggak tahu lagi harus gimana. Gitu ya ternyata ya sampean ya. Ih, gila Pak. Nah, kalau Mas Puri gimana ini? Kalau aku ya karena memang di rumah terus makan 3 kali sehari ya jadinya melebar gitu. Naik berapa kilo? Naik berapa kilo? Berapa ya? Terakhir itu 68 loh aku. 68, 69-an. Sekarang jadi 72, 73. Angka bagus itu ya. Iya. Nah, Kalau aku masih standar sih, kisaran 70, 71, 72 udah. Iya. Aku pengen 65 aku. Doain ya teman-teman ya. 65 aku pengen aku. Oh, naik ya. Berarti ini durasi berapa lama itu naik ya? Durasinya 3 bulan. lama, 3 bulanan. Cuma sekarang karena emang maksudnya gini loh. Kalau kita di zona nyaman terus, kita leye-leye terus, nggak ada kemauan untuk gerak ya nggak akan bergerak. Jadinya mulai sekarang sore tak bikin kayak olahraga, jogging. Wih, joggingnya ini buat Instastory atau emang Enggak. bener buat sehat? Buat sehat. Oh, Buat kirain pamer ke- iya, kirain cuma buat Instastory doang. Ya, dong. Ya, memang pernah lihat saya instastory jogging kan cuma Ada, sekali, ada di story WA Ada, tapi ada. story WA. ada cuma kemarin Memang- sekarang udah enggak. stok kos-kosan ceweknya kan di WA. Oh Gimana iya. dong? Kalau di Instagram bukan apa-apa dia. Ya, Instagram apa kan harus- umum terlalu banyak. Iya. Tapi kalau aku sih sebenarnya naik turun sih kalau berat badan. Dulu, jadi sebelum corona sebenarnya aku punya kebiasaan olahraga tiap hari lah di tempat kebugaran di dekat rumah aku lah. Nge-gym ya berarti ya, nge-gym Gym. ya. Aku juga. Tenang aja Ya. gym. Nah, terus waktu awal-awal corona, wah aku asli bingung nih, wah Tapi nggak bisa olahraga tapi gym udah Naik, Pak. gym udah dibuka loh Mas Bor. sekarang ya. Tapi Ya, penerapan kan. ya Iya, aku Apa lah. ngajuin cuti sih di gymku, jadi nggak bayar. Saya cuti sampai waktu ini ditentukan. Aku ngomong gitu kemarin. Masih belum berani. Oh, ditanyain. Iyo, kalau mau perpanjang cuti bayar kena charge 200 dulu, habis itu nggak bayar bulanannya.
Iya kan dia kan punya mahal bosku kan. Udah. Aduh. Tempat gymnya kayak les-lesan, kayak bimbel ditanyain gitu. Lebih di email sih, di email ke seluruh membernya. Benar. Hmm. Nah, tapi dulu aku jadi kan sempat naik lagi tuh. Apa Sepeda nih. berat badan Oh bukan, lama kirain kelamaan kan enggak. kirain momennya lagi kan ngomongnya naik nih. Apa kirain momennya lagi naik. Taunya berat badan yang naik. Uang. Terus Sensitif tapi ada sekali. mulai lama kelamaan kayaknya kacau kalau dibiarin terus ya. Ya akhirnya coba olahraga di rumah, terus puasa membantu turun lagi. Akhirnya dulu di awal tahun 108, sekarang ke 92 akhirnya. Wah gila, turunnya banyak banget anjir. Keren. 60 tiap Gila. hari. Nggak pernah lepas olahraga. Dulu tapi Itu sih. Sekarang juga masih turun berusaha sekarang. menjaga. Sudah mulai melambat turunnya. Melambat turunnya. Karena kayaknya susah juga ya mental itu menjaga makanan terus tapi pengangguran itu susah. Nah, itu masalahnya di situ memang. Iya, kita nih udah nggak tahu lagi, aduh mau gimana ya. Mau ya udah bingung lah mau ngapain lagi di rumah. Nah, Mau tadi bikin kan podcast, habis ide. tadi kan masih membahas tentang olahraga. Kira-kira menurut kalian bagaimana sih olahraga di saat pandemi kayak gini? Apakah kalian itu melakukan workout di rumah atau jogging kayak aku atau bersepeda kayak lagi tren sekarang tapi sampai ke tempat liuran sampai berkumpulnya orang-orang itu loh. Aku bersepeda. Tapi di Kok pilih GTA, buat ya? tapi di GTA 5. Macam Kan Tapi kalau ngomongin soal olahraga, ya kayak tadi aku bilang, karena aku terlalu awalnya sudah muak ya sama gak bisa ke tempat olahraga. Akhirnya aku nyoba nemuin nih, cari di YouTube buat olahraga tuh. Lumayan tuh cuman 10 menit per hari bisa turun perlahan meskipun lambat sekali ya, tapi ya sama. iyalah. Cuman 10 menit minta cepet gimana sih? ada yang langsung. Jadi kayak aku kemarin itu juga lihat di YouTube kan. Jadi olahraga itu workout itu dibagi dua, ada yang soft, ada yang hard. Kalau yang soft itu kamu 10 menit gerakannya enteng itu cuma bakar 35 kalori, sedangkan yang hard kamu ngerjakan itu 10 menit bisa bakar 100 kalori. Hmm. Itu tapi memang benar-benar nantang diri sendiri sih. Maksudnya kalau nggak kemauan diri sendiri susah. Aku treadmill setengah jam konstan 100 cuman kebakar 70 kalau 90 mah. Gak sampai cepet. Tapi Anda kan tidak berpengaruh karena berat badan Anda tidak ngefek. Aku naik loh. Nggak ada perubahan. 71 koma sekian. Berat. Iya sih. Walaupun naiknya dikit tapi berasa lemak nih kayak udah mulai mengganjal perut nih. Kalau kamu duduk ya. Kayak berlipat udah. Udah ada berapa Emang nyebelin. lipatan. Kenapa sih kalau gini loh? Kenapa kalau cowok itu turunnya itu ke perut, tapi kalau cewek ke paha? Ya. Takdirnya betul, gitu, betul. takdirnya gitu, Bu. Lingkar pinggang, paha. Ya, lingkar pinggang, paha, ya. Mungkin Pipi. Oh ya pipi, cuy. Ini pipi udah mulai ganu, cuy. Gila, aduh, ya ampun, guys. Pipi, guys. Ya. udah kayak bakpo, tapi nggak ada yang bisa ngeliat muka aku ya. Eish. Aku udah capek ngomong Gitu 1000 sih. di Blur, nyampe 1000 aja. Kayaknya masih Belum, susah. susah. 100 dulu lah. Nah, di kondisi yang pandemik kayak gini kan orang-orang itu kan kayak lebih senang olahraga di rumah kan. Nah, tapi lama-kelamaan masyarakat itu jenuh itu loh. Akhirnya ada satu orang ibaratnya biar bisa mengaplikasikan olahraga tapi dia nggak berkelompok. Kayak contoh gini, pandemik ini kan kita nggak bisa futsal, nggak bisa basketan. Nah,
gimana caranya kita bisa tetap olahraga. Salah Tapi- satunya adalah bersepeda. Tapi timnas Indonesia udah latihan loh. FYI aja. Iya, timnas Indonesia latihan. Kan itu cuma satu timnas. Lah kalau orang Indonesia yang futsal, ayo. Lah kan timnas Futsal juga. Kalau futsal kan juga sama aja dong jatuhnya kan. Timnas Indonesia kan berasal dari mana-mana juga daerahnya. Emang cuma satu daerah. Sama Maksudnya aja kalau- dong. Kalau futsal di futsal basket kayak di suatu tempat itu kan pasti dipakai terus kan. Nggak ada apa namanya kayak pembersihan atau disinfektan atau apa kan nggak bisa langsung pakai terus. Iya sih, tapi mungkin kalau timnas lebih gampang itunya mungkin lebih gampang untuk ngerawat mereka karena kan biasanya mereka punya pelatihan khusus kan. Maksudnya ya hidupnya pun dijaga. Mungkin dari situ lebih gampang. Tapi Indonesia ini termasuk lambat banget loh. Yang lain udah pada aktivitas new normal ya yang lain. Kita nih naik terus coronanya. Tapi yang menjadi masalah ini, yang paling sangarnya adalah kenapa bisa tren sepeda ini bisa bersamaan dengan pandemi corona. Yang paling aneh itu gini, ketika dulu orang yang kena 100, misal 100 orang kena, orang kan was-was, yang minum vitamin, harus gini, harus gitu. Nah, ini yang positif COVID-19 aja sekarang udah mau mulai masuk 70.000 orang kan yang positif. Nah, tapi sekarang itu banyak orang yang malah bersepeda, berkumpul kayak gitu. Sebenarnya olahraga nggak apa-apa, tapi tetap harus mengikuti protokol kesehatan kan. Tapi malah ada yang disengaja kayak malah bikin kumpul, malah ada yang nggak pakai masker. Nah, Ya itu yang jadi masalah itu. cukup apa ya, mengecewakan sih memang kalau lihat orang di saat kita sudah ya kita tahan diri buat nggak berkumpul secara rame-rame, tapi lihat orang kok seenaknya sendiri, wah itu nyebelin sih memang. Nyebelin banget. Dan aku juga, tapi kalau misalkan dibilang tren sepeda ini berhubungan dengan di saat corona sebenarnya nggak juga sih. Terutama untuk tren sepeda mahal ya, karena Iya. kita tahu banyak yang mulai punya sepeda Brompton. Kayaknya kok orang-orang Indonesia kaya-kaya ya bisa beli Brompton tiba-tiba banyak gitu yang beli. Padahal berapa sih harganya? Retailnya berapa Mas Fit? Nggak tahu. Jadi gini dulu. Aku dulu tahun lalu nih, sekitar tahun lalu Lebaran lah. Itu sekitar bulan Agustus tahun lalu. Aku kan kalau Lebaran tuh salah satunya ke Jakarta. Nah kalau di Jakarta itu kan tempat olahraganya di Gelora Bung Karno atau GBK lah. Nah aku sering lihat tuh orang kok kayaknya banyak banget yang punya sepeda lipat nih ya. Terus aku mulai cari tahu apa itu tulisannya kok Brompton. Coba aku cari di browsing di Brompton. Harga Brompton Indonesia. Kalau gue lihat harganya 30 juta, Bos. Iya 50 juta juga NMAX ada. Iya. Itu kalau Vespa itu udah Orang Indonesia juga ternyata kaya-kaya ya. Ya makanya aku bilang apa? Terus apalagi ditambah dengan berita bosnya Garuda itu yang penyeludupan sepeda Brompton. Itu juga menjadi salah satu mungkin itu jadi media juga ya. media promosi. Nah, kan tapi sebelum ada tren sepeda ini ada tren itu nggak sih sepeda listrik pakai Migo keliling kota itu. Sempat dulu. Isunya Mas Pun juga dulu sempat mau ikutan nih. Gimana tuh kok bisa kayak gitu? Jadi gini sih, karena emang ngumpul sama teman-teman, pengen kan Migoan, ngerasain Migo. Terus Migo itu emang murah, Migo emang murah, satu jamnya itu kalau nggak salah 3.000. Nah, nggak taunya itu ada temannya temanku itu dapat info. Karena kan kalau anak sekarang kan sepedaan, mau itu Migo, mau itu sepeda ontel sendiri, kan biasanya dilakuinnya kan rata-rata sekarang malam hari kan. Nah, circle-nya itu ada di Jalan Tunjungan di tengah kota. Nah, habis itu kemarin itu kalau nggak salah ada temanku itu sampai ya karena mungkin di situ udah jadi di tempat keramaian ya. Jadi mungkin orang-orang yang
berbuat buruk lah, atau misal mau nyuri, atau misal mau itu tuh udah ada target gitu loh di sana, di tengah kota. Nah, jadi was-was. Oh. Jadi kita was-was buat, jadi akhirnya aku nggak jadi was-was buat kayak sepeda ontelan sampai ke sana gitu. Tapi sekarang Ya sih, jalan momennya itu juga rame kriminal kan. sekarang jalannya Nah, ditutup semua. Sekarang jalannya ditutup semua kan? jalan ditutup semua sekarang. Untuk ya itu mencegah apa namanya, keramaian itu. Malahan sekarang kan waktu itu sempat beberapa hari apa gitu, jalan Tunjungan kan dibelah jadi dua tuh. Ada yang untuk sepeda, Oh ada iya, yang untuk sempat mobil. Itu kacau, ramai banget cuy sepeda. kacau soalnya. Karena orang kalau udah sepeda jalan sekarang ngawur soalnya. Ngambil jalan, ya mereka nggak apa ya, bukan apa ya? Nggak tahu budaya tipe masa bersepeda yang asli gitu loh. Wis. Gimana Kayak tuh? gini. Kalian tahu Iya. nggak ada berita yang katanya sepeda mau dipajak apa ada pajaknya? Kan tapi udah dikonfirmasi kan hoax. Tapi kalau misalnya itu kenyataan menurut kalian gimana? Itu bukannya Kalau sudah aku pernah sih- diterapin zaman dulu ya? Oh iya, aku nggak Pajak tahu sepeda. soalnya. Ya, katanya ada. Aku nggak Ada tahu ya sih. dulu ceritanya gini sih, katanya ini pas masa kecilnya apa menterinya ya, menteri perhubungan nggak sih? Katanya tuh itu loh, katanya kayak gitu ada pajak sepeda dulu. Keuntungannya bayar pajak sepeda apa? Jadi Dapat apa sepedanya Apa- nanti difasilitasi gitu. ibarat kata ikut berkontribusi atas apa ya? Pemakaian atas jalannya. Salah Ya, salah satu satu transportasi. Tapi ya Kalau aku lihat di berita sih gini, kalau misal ini pajak ini jadi, berarti kan ibaratnya pemerintah atau negara itu kan dapat uang tuh, uang dari orang bersepeda. Nah, feedbacknya adalah pemerintah pusat itu bakal kayak memberikan trek sepeda gitu loh. Jadi Iya, trek makanya. sepeda itu bakal ada di kota-kota itu bakal ada kayak gitu. Sebagai itu tadi, kamu bayar ya kita jual gitu. kita Iya sih, jual. tapi memang trek sepeda itu menurutku Kita- cukup krusial lah ya, cukup penting juga loh. Iya karena Soalnya biar ya nggak pengalaman diri sih kalau naik sepeda ya di jalan raya itu sering was-was gitu. Kan jalan kita nggak terlalu kenceng, tapi kendaraan yang melintas kan juga rame. Ya. Nah itu sih perlunya jalur sepeda sih Apalagi menurutku. sepeda ontelan kan juga kita nggak bisa ke trotoar juga karena trotoar kan haknya orang pejalan kaki. Kalau tapi kita tapi selama ini kan memang udah ada jalur sepeda, cuman nggak ada separatornya, nggak ada batasnya. Dan dan nggak Nggak- dan semua jalan itu dan masih nggak belum banyak ada sih. gitu. Iya, nggak nggak semua semua jalan. jalan. Tapi kalau semua jalan Cuma ada. sentral aja, pusatnya aja. Iya karena mungkin Jalan karena yang- jalan sentral kita tuh luas bos, mungkin. Karena kalau jalan lain dikasih Iya. sempit dong makan Iya jalan sih. nggak sih? Iya sih. benar. Bikin macet Jadi sih. gimana menurut kalian? Menurut kalian dengan pajak untuk para pengendara sepeda? Ya kalau aku sih kalau misalnya Kalau- ini aku dulu ya. Nah, Kalau aku sih kalau misalnya bener-bener jadi dikasih pajak ya pemerintah harus nyediain fasilitas yang bener-bener lebih lah. Jadi, buat apa kalau nggak bayar pajak kalau nggak disediain fasilitas yang lebih? Kalau fasilitasnya sama aja ngapain kita bayar pajak? Iya kan? Mas Bor? kalau aku sih kurang setuju ya. Jadinya apa ya? Kita harus kalau misalkan benar-benar dipungut biaya pajak kan berarti ada suatu apa ya? Kepemilikan atas sepeda itu kan harus jelas tuh. Nah, sedangkan kita sudah cukup lah untuk mengurusi kendaraan yang bermotor lah. Kan sepeda kan tidak ada motornya, tidak bermesin kan. Ya, Hmm. tidak. Dan itu menurutku juga akan menurunkan apa ya? Minat orang beli Minat. sepeda. Betul. Apalagi sekarang minat orang naik sepeda sudah bisa dibilang lebih rendah lah daripada yang lain. Padahal itu transportasi yang tidak mengundang emisi gas beracun ataupun dan membuat orang sehat. Nah itu kan Ya. mana dong malah Justru pada mungkin nggak- gini ya. Kalau aku ngambil dari kesimpulan Mas Bur, orang kalau misalnya orang sepeda dikasih pajak ya mending motoran aja.
orang Sekalian. Ya, betul. dia kalian sepeda nggak menghasilkan asap, motor menghasilkan asap tapi dikasih pajak yang mending motor. Iya, betul sih, gitu sih. Iya sih, malah Agak nyebelin juga. malah mengurangi minat orang beli naik sepeda ya kalau ada pajaknya. Makin susah saja. Iya. Karena kan gini, kalau menurutku Gak ada anak kecil yang naik sepeda stangnya nunduk-nunduk itu. Langsung anak kecil bawanya udah beat ya. tapi kan gini untuk sebenarnya kalau sepedaan itu kan lebih kayak hobi ya, kayak hobi olahraga. Kalau dibilang tren sekarang, nah karena emang lagi tren orang Indonesia kan latah kan, jadi semua ikut semua. Nah tapi kalau misal ada pajak, kan paling ini kan juga jadi jangka pendek. Kayak contoh kita apa ya contoh dulu ya. Misal contoh gini lah, dulu sepeda fiksi berkembang ya, lagi up-upnya. Beberapa bulan kemudian udah nggak ada. Nah peminat sepeda, maksudnya orang yang sepeda yang tren itu kan udah hilang tuh. Nah pajaknya kan ketika pajak itu ada, fungsinya buat apa kayak itu? Kalau Nah, misalkan tren sesaat ya. iya Ya, kalau untuk tren sesaat, ya juga ya. bener kan? Pajak cuma jadi jangka pendek berarti. Masuk akal. Gila, Mas Mo pikirannya jauh juga nih. Bener kan? Tapi Semua. ngomongin soal tren sepeda fiksi ya, itu mungkin sekitar tahun 2013-14 lah ya. Ya, aku SMP Itu- kelas 1. Ya, kalian sempet ikutan juga nggak sih untuk tren sepeda fiksi gitu? Aku enggak sih. Enggak sih. Aku cuma sepeda biasa. Sepeda biasa, Ikut, sepeda gunung. Iya sih, sama sih. Ya, tidak ada yang menarik gitu berarti. Kalau sepeda fiksi kan udah buat custom kan dia. Iya. Soalnya kayunya tuh Jadi- nggak bisa ada rimnya. berhenti. Ada rimnya dia. Tapi kalian pernah nyobain nggak sepeda fiksi gitu? Enggak, aku juga enggak pernah. Aku pernah. sih. Asli susah nyetirnya itu. Bukannya Soalnya sama kan aja. dia bisa ke belakang kan, roll belakang kan Iya. dia. Jadi kalau mau ngerem itu harus dimundurin kakinya itu. Yang Iya. biasanya kita mundurin tuh los gitu nggak ada apa-apanya, ini buat ngerem. Iya, kakinya Jadi kan, nggak bisa diam gitu kan kakinya. Jadi bisa dibilang kalau kita mau ngerem kondisi apa ya? Kondisi sempurna, lurus, tegap gitu agak susah ya untuk orang pemula. Benar. Ngepot Jadi, kali nggak Mas semua Bor. orang- Ngepot kali kalau misalnya kita tiba-tiba set gituin. Ya, lihatnya gampang, nyobainnya susah. Kayaknya susah. Karena Oh, emang nggak nggak semua pernah orang. Karena keseimbangan itu penting loh kalau sepeda fiksi. Betul. Menurut kalian abis tren sepeda ini tren apa sih? Waduh apa ya? Layangan sih, layangan. Oh sekarang iya, lagi layangan tren. anjir, layangan lagi naik lagi nih layangan. Layangan Ini naik lagi. di rumah aku sering nih ada tiba-tiba layangan Nyangkut. masuk ke rumahku itu. Anjir sampai masuk. Akhirnya pertama tak biarin tau, terus ditarik lagi. Akhirnya yang kedua aku sebelah tak ambil layangannya. Tapi gini sih, aku ya tetap setuju sama orang-orang yang masih main layangan, berarti kan masih mempertahankan kan, karena layangan kan masih menjadi mainan Indonesia itu loh. Corona, pandemik, gak boleh kemana-mana, ya udah layangan. Betul, betul. Masih Tapi- bisa ada. Tapi bahaya Susah loh sih. kadang-kadang kalau yang jatuh benangnya Ya, sampai yang kecelakaan melintang. kan, Iya, gara-gara Heeh. benang layangan. layangan itu. Ah, Atau gelasan ya enggak kalau main bilang. di dekat kabel tiang listrik. Nah, di lapangan lah harusnya lah. Kabel tiang Tapi listriknya. kan kenyataannya sekarang nyari lahan lapangan juga udah mulai susah. Nah, Kalau lapangan mungkin gor sekarang mayoritas pada indoor semua. Lapangan tor itu dibuat jogging. Kalau itu kan dibuat jogging. Ya masa layangan di situ? ya nggak apa-apa lah. Iya sih, sebenarnya nggak apa-apa sih. Gak apa-apa, itu kan Yang lain olahraga Gimana? kita layangan. Iya, keren. gede banget padahal ya. Ya aku pengen beli layangan deh jadinya.
susah, tapi aku pernah. Buatnya Buat itu susah, Pak. buat. Tering. Aku aja mainnya nggak bisa. Gak bisa, udah main Valorant aja kamu tuh. Wow. Kalau nggak Mobile Legend. Saya nggak suka Iya. Mobile Legend, saya nggak bisa main Mobile Legend. Nah, terus ini yang terakhir guys, terakhir. Jadi kan tren sepeda ini kan udah bermunculan kan di masyarakat. Nah, kalian Tuh. kalian ngerasa apa kalau tren ini bisa nge-influence kalian nggak? Maksudnya dengan banyaknya sepeda, jadi minat kalian itu tiba-tiba muncul dan rasa ingin beli itu ada nggak? Aku, Kalau aku sih iya Mas Pur gimana? gimana? Aku dulu ya. Yoi. Kalau aku sih Aku sebenarnya dulu. siapa dulu nih? Berantem aja gimana? Mas Bur. Jadi dulu itu aku sebenarnya lihat tren orang sepeda ini sebenarnya aku lumayan suka sih. Jadi aku bisa sekarang ini pada sering lihat tuh sepeda-sepeda yang bukan sepeda umum yang kita lihat ya, misalkan road bike atau sepeda fiksi atau sepeda apalah, itu menurutku menarik sih karena bentuk-bentuknya itu minimalis, desainnya itu keren-keren. Itu menurutku salah satu yang bikin aku senang lah. Cuman kalau misalkan dibilang apakah itu membuat aku pingin sepedaan, tentu tidak dong. Karena aku pengalaman dulu sebenarnya sempat suka sepedaan terus nggak bertahan lama karena bosen aja, tracknya itu aja. Paling ya kalau menurutku orang-orang juga bakal ngerasa kayak gitu sih. Lama-lama juga bosen, capek juga. Gitu. Kalau aku sih sempat ngeliat sepeda, cuman naik cuy, harga sepeda gila, Bos. Dulu kayaknya sepeda lipat tuh cuma 2 juta. Maksudnya yang merek standar ya, bukan Brompton. 2 juta, 1 juta sampai 2 juta range-nya. Paling mahal kalau merek bagus 3 juta lah mungkin. Sekarang 5 juta cuy, gelo. Gila. Demandnya naik kan. Iya makanya, tapi ya naiknya gila, Bos. Kalau sepeda lipat tuh sebenarnya, kan pernah nyobain nggak sih sepeda lipat tuh? Pernah. Udah pernah. Aku punya ini satu. Gimana rasanya naik sepeda lipat? Biasa aja, cuman lebih apa ya? Aku senang tinggi kan? Iya, setirnya tinggi, aneh. Aneh juga. Aku Dan nggak suka sih malah gagangnya sepeda agak lipat tuh. pendek kan, gagangnya Susah. pendek. Iya, stangnya pendek. Iya, stangnya pendek, itu aneh. Aneh. Kendalinya susah malah. Aku suka sepeda biasa. Kalau yang tadi masalah yang apa jadi minat beli sih nggak ada, emang nggak suka. Kalau aku olahraga sepeda itu lebih sukanya misal nge-gym. Nah, kan ada tuh yang sepeda kan, Statis. ontel. Nah, kayak gitu. Kalau kayak sepeda gitu nggak begitu suka. Malah orang tua yang suka. Kayak tren. Jadi kalau orang tua kan wah di tren beli kayak gitu. Iya sih. Minatnya kan ada kan. Emang karena tren aja sepeda ini naik. Kalau nggak ada Intinya kalau lihat sepeda-sepeda tren gini cuman suka liatnya doang. Makanya sih kagak. aku sih tetap pengen, aku sempat punya sepeda, malas dulu pas nggak ada tren sepedaku ada banyak. Sekarang udah disumbangin ke orang, malah naik tren sepeda. Anjir emang. Ya adanya pandemi ini merubah segalanya lah, dari yang nggak tren tiba-tiba jadi tren. Tapi menurutku mungkin kalau nggak ada pandemi ini mungkin lebih kalem ya mungkin tren sepedanya. Sepeda tetap sepeda biasa, cuma nggak terlalu tren banget. Karena orang-orang juga bingung olahraga apa kan. Mungkin trennya naik ini karena mungkin pelarian lah ya dari bosannya corona. Sepeda. Di sisi lain olahraga yang masih bisa social distancing lah ibaratnya. Tapi nggak pakai masker. Sendiri. Ya kalau kita main futsal kan kita ngerebut bola, kan kita tenggor-tenggoran pasti. Nah itu. Palingnya apa Mas Bor? Gimana Mas Fit? Apa turut apa? Menyukai tren sepeda?
Ya aku cukup bersepeda di game aja lah, in game. Aku bersepeda sendiri aja lah. Ya, wow. Kalau saya cuma liatin doang aja lah. Iya. Lihat-lihat. Seneng liatnya doang, make sih enggak. Tapi ada sepeda kan? Ada di rumah. Ya cuma dicuci doang ini di rumah. Nggak Jangan pakai. dong. Jangan dong. Nah, ini terakhir dari kita, kalian punya tips-tips nggak nih buat sobat galer yang ingin berolahraga di masa-masa pandemi ini? Ya olahraga penting, cuman ya kalian tetap harus memperhatikan protokol kesehatan aja sih biar corona ini, maksudnya biar Indonesia coronanya bisa turun lah. Kalau biasanya kalau tetap berkumpul sih, Mata rantai lah. ibaratnya. iya tetap kalau udah tempat berkumpul ya susah turunnya, lama masih. Jadi olahraga tetap protokol kesehatan lah. Lebih ya kalau aku sih sama. Protokol kesehatan itu Kalau aku sih penting lah. sama. Kalau aku sih Nah, iya, sama. sama pendapatnya Mas Fit maksudnya. Sama protokol kesehatan harus diutamakan. Sepedaan boleh, jangan berkumpul. Dan buat teman-teman yang sepedaan tolonglah. Anda sudah punya trek sendiri, berperilaku di jalan raya. Jangan ambil softnya orang motoran, orang mobilan. Nanti kalau ditobrok, katanya sulapan. Bener kan? Itu aja kalau dari saya. Ya intinya kalian jangan egois lah ya. Kalian jangan mikirin diri kalian sendiri, pikirin orang lain. Ya, Yoi. itu aja dari kita. Jangan lupa, Gimana Mas Fit? Jangan lupa klik subscribe, like Tolong, video ini, sama share Share. video ini ke teman kalian. Kalau kalian mau dengerin di Spotify, linknya ada di bawah. Ini Bosok Podcast sudah episode berapa sih ini? Sekitar ini episode 25. Oke, ini episode 25 guys. Yaudah, pokoknya kalian klik subscribe lah, gratis anjir. Susah banget sih kalian suruh klik subscribe. saran juga boleh. Kasih saran di Kasih kolom saran di komentar. komen. Mau bahas apa, nanti kita bahas, oke? Oke. Dadah.